warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Maryam, surat 19 ayat 33. Ya, surat Maryam ayat 33. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Artinya keselamatan atasku, ya, atau semoga Allah menyelamatkanku di hari aku dilahirkan dan di hari aku dimatikan dan di hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Nah, itu artinya surat Maryam ayat 33. Nah, ini doa Nabi Isa, ya. Jadi Nabi Isa berdoa agar dia diselamatkan Allah, ya, di hari dilahirkan, di hari dimatikan, dan di hari dibangkitkan. Dan ini 3 hari yang penting, ya, dalam hidup manusia. Ada hari lahir, ada hari mati, ada hari dibangkitkan. Nah, Nabi Isa dia berdoa, ya, wassalamu alayya, keselamatan atasku. Ini walaupun kalimatnya berita, dalam bahasa Arab namanya kalimat khabari atau kalimat berita. Tapi maknanya talabi, meminta, ya. Dia berkata keselamatan atasku, artinya ya Allah selamatkan aku, ya. Nah, pada hari dilahirkan, dimatikan dan dibangkitkan. Nah, ini juga salah satu ayat yang membolehkan kita mengucapkan selamat hari lahir, ya. Jadi Nabi Isa itu berkata keselamatan atasku hari aku dilahirkan. Jadi boleh ulang tahun, ya. Boleh mengucapkan selamat ulang tahun, selamat hari lahir. Kan Nabi Isa begitu. Nanti kalau Bapak Ibu baca lagi surat Maryam ayat 15 sama. Ya, surat Maryam ayat 15 itu Nabi Yahya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayyan, sama. Keselamatan atas Yahya di hari dia dilahirkan, di hari dia dimatikan, dan di hari dia dibangkitkan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau mengucapkan selamat ulang tahun, kalau ada orang yang pas hari ini hari kelahiran dia, Pak, selamat ulang tahun ya, nah, selamat hari kelahiran, nah, itu boleh tuh, boleh. Itu Al-Quran tuh contohnya. Yang tidak boleh itu mengadakan pesta yang menyerupai dengan non-muslim, nah, itu tasabuh namanya. Yang dilarang tasabuhnya itu man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Yang tidak boleh itu ulang tahun, potong kue, kue itu bagi itu lilin, angkuan 60. Nah, itu bambu lilin tuh, happy birthday to you. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tapi kalau Bapak Ibu ulang tahun, itu diundang jamaah makan ke rumah, boleh, sedekah namanya. Nah, cobalah, ambo namu tibo undang lah. Ibu ulang tahun, nah, itu syukuran, ya. Nah, itu diundang jamaah ke rumah makan, nah, rencaklahnya, sedekah tuh. Boleh, ya. Ibu, lilinnya tidak ada, itu tidak boleh. Atau ibu Pak ulang tahun traktir kawan ke rumah makan, boleh. Baguslah itu, sedekah namanya. Yang tidak boleh itu pesta-pestanya itu pakai tiup lilin, pakai balon,
pakai topi lancipnya, itu namanya tasabuh itu. Yang dilarang dalam agama itu tasabuh, tidak boleh tasabuh. Ibadah pun tidak boleh tasabuh. Bapak Ibu, puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura itu puasa orang Yahudi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Ketika ditanya kenapa kalian berpuasa, kata orang Yahudi, ini kami bersyukur Nabi Musa dan nenek moyang kami selamat dari kejaran Fir'aun. Di 10 Muharram kami berpuasa. Kata Nabi, kami juga bisa, kalau begitu kami juga berhak berpuasa. Disuruhlah sahabat berpuasa 10 Muharram. Tapi kata Nabi, berbedalah dengan orang Yahudi, tambah di tanggal 9-nya atau di tanggal 11-nya. Itu kenapa puasa Asyura itu tambah 9-10 atau 10-11, supaya tidak mencontoh, tidak tasabuh tadi. Dalam ibadah pun tidak boleh menyerupai orang Yahudi, ya, orang Nasrani, ya, non Muslim, termasuk dalam soal ulang tahun. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ulang tahun tidak apa-apa, ya, tidak boleh perayaannya tuh. Nabi Isa mengucapkan selamat ulang tahun, Nabi Yahya mengucapkan selamat ulang tahun, selamat hari lahir, gitu ya, itu boleh. Ya, berbahagia dengan hari lahir boleh. Yang tidak boleh itu melakukan perayaan yang tasabuh, itu tidak boleh. Ya, ini juga menjadi dalil bolehnya kita mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa, tapi tidak selamat Natal, karena beda. Selamat kelahiran Isa dengan selamat Natal itu beda. Kenapa beda? Selamat Natal itu, tanyalah ke orang yang merayakannya, itu selamat lahirnya Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu artinya. Dan Nabi Isa tidak lahir di 25 Desember. Maka mengucapkan Natal 25 Desember umat Islam itu tidak boleh. Karena ini bahagian akidah. Berarti Bapak Ibu meyakini, membenarkan Nabi Isa lahir sebagai Tuhan. Kalau menyatakan selamat lahir Nabi Isa sebagai manusia, sebagai Nabi, ya boleh. Al-Quran yang membolehkan. Wassalamu alayya wassalamun alaihi yauma wulida. Boleh. Nah, yang tidak boleh itu selamat Natal di 25 Desember. Ini masalah akidah. Kalau toleransi, tidak apa-apa. Mereka silahkan, tidak akan kita ganggu. Mereka merayakan, silahkan, tidak akan kita usik. Tapi kita yang mengucapkan itu artinya kita mengakui. Karena selamat itu pengakuan. Main, ya, Madrid dan Barcelona. Madrid juara. Lalu kata Barcelona selamat atas kemenangan Madrid. Apa artinya itu? Pengakuan. Tidak begitu? Ucapan selamat itu sebuah pengakuan. Jadi kalau Bapak Ibu mengucapkan selamat Natal, artinya pengakuan Nabi Isa lahir sebagai Tuhan. Ya, masalahlah akidah kita. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Mengatakan selamat kelahiran Nabi Isa boleh, tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia dan sebagai Nabi. Nah, itu boleh, tidak masalah. Itu Al-Quran contohnya. Nah, Bapak Ibu, jadi di ayat ini Nabi Isa dan Nabi Yahya, dia berdoa agar diselamatkan Allah di 3 hari. Hari dilahirkan, hari dimatikan, dan hari dibangkitkan. Ini 3 hari yang Nabi Isa, Nabi Yahya berdoa agar diselamatkan oleh Allah. Bapak Ibu. Jadi, kenapa kita selamat Bapak Ibu ya? Ya, karena begini tadi. Ya, kita bergembira di hari kelahiran itu Bapak Ibu salah satu alasannya. Karena kita lahir itu, ya, kita lahir ke dunia ini nikmat Allah yang paling besar. Karena Bapak Ibu, kita ini orang pilihan, ya. Saya dulu pernah belajar biologi katanya Bapak Ibu. Setiap tumpahan sperma itu manusianya mencapai bilangan 300 juta. Setiap tumpahan sperma itu katanya. Nggak tahu Bapak Ibu yang ahli biologi, tapi katanya 100 juta sampai 300 juta itu jumlah manusia yang ada di satu tumpahan sperma itu. Itu kalau jadi semua sekali jadi, itu melatui Kota Padang Bapak Ibu.
Ya. 300 juta tidak seketik itu Pak Ibu. Nah, dari 300 juta itu kita yang dipilih Allah. Kita yang dipilih Allah tuh. Dari 300 juta itu, kita yang jadi pemenang. Karena itu sel sperma itu dia berkejaran tuh. Ya, berkompetisi dia menuju sel telur tuh. Banyak yang mati dan tercecer di jalan tuh. Nah, kita dipilih Allah selamat. Makanya wajar selamat hari kelahiran. Itu ya. Itu nikmat yang paling besar itu. Kita dipilih Allah dari 300 juta manusia. Kita salah satu kita yang dilahirkan. Ya, kita yang dijadikan. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita bergembira di hari lahir. Nah, Bapak Ibu, jadi ada 3 hari yang kita minta selamat kepada Allah. Hari lahir, hari mati, hari berbangkit. Kenapa Bapak Ibu kita minta selamat di 3 hari ini? Karena setan hadir kepada manusia di 3 hari ini. Jadi Bapak Ibu, setan itu hadir kepada manusia di 3 hari ini. Makanya kita minta selamat kepada Allah. Ya Allah, selamatkan saya di 3 hari ini, karena hari itu setan akan mendatangi manusia. Pertama, hari kelahiran. Di saat manusia lahir, maka setan mendatanginya. Satu hadis Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, siyahul maulud hina yaqa'u naz'atun minasyaitan. Tangisan bayi ketika dilahirkan itu adalah karena tusukan syaitan. Itu hadis sahih itu. Kenapa bayi menangis ketika lahir? Karena kata Nabi, setan menusuknya. Coba kamu menangis itu. Setan menusuknya. Walaupun dalam ilmu biologi katanya, tangisan bayi itu untuk membuka klep jantung. Jadi jantung itu supaya berfungsi, dengan tangisan itu dibuka klepnya. Tapi kalaupun begitu teorinya, memang setan itu mengalir dengan darah kita. As-syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir bersama darah. Boleh jadi ketika dia hendak mengalir, terhambat oleh tadi klep jantung tadi, maka ditusuknya. Ditusuknya oleh setan, makanya menangis bayi itu. Kata Nabi begitu. Setiap bayi yang lahir, maka dia menangis itu karena tusukan setan. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, kata Nabi, ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan fayastahilu sarikhan min nakhasati syaitan illa bunu Maryam wa ummah. Ini hadis sahih Bukhari Muslim ya. Tidak ada satu bayi pun yang lahir kecuali setan akan menusuknya. Maka dia akan berteriak karena tusukan setan itu, kecuali hanya ada 2 bayi yang tidak ditusuk setan. 1 Nabi Isa, 2 Maryam ibunya. Jadi hanya ada 2 bayi yang tidak ditusuk setan. 1 Nabi Isa, 2 Maryam. Nanti saya jelaskan kenapa dia tidak ditusuk setan yang 2 ini. Tapi artinya Ibu, setiap lahir bayi, maka dia akan menangis. Dan tangisan itu karena setan yang menusuknya. Nah, itu secara agama begitu, secara teologi begitu. Kalau secara biologi, ilmu pengetahuan mungkin penjelasannya lain. Tapi bayi menangis itu karena setan menusuk, kata Nabi begitu. Nah, kenapa Maryam dan Nabi Isa selamat dari tusukan setan? Karena begitu Maryam lahir, dulu ibunya berdoa, nanti baca di surat Maryam ayat 36. Apa doa ibu Maryam? Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi anak saya ini dan anaknya dari setan. Nah, ini doa ibu Maryam nih. Jadi ibu Maryam, neneknya Nabi Isa, ketika melahirkan Maryam dulu, begitu lahir Maryam, dia langsung berdoa agar anaknya dilindungi dari setan dan anaknya lagi. Itu doanya itu.
Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ini doa ibu-ibu tolong baca nanti kalau langsung habis melahirkan itu, langsung baca doa itu. Surat Maryam, surah Ali Imran 36. Salah. Ya, surat Ali Imran ayat 36, bukan Maryam ya. Surat Ali Imran ayat 36. Jadi Bapak Ibu, ya, ini yang membuat Nabi Isa dan Maryam ibunya selamat dari setan ketika lahir. Karena dulu nenek Nabi Isa itu berdoa pas lahir anaknya, dia langsung berdoa, ya Allah lindungi anak saya dan anaknya dari setan. Ini doa ini penting ibu baca nih kalau habis melahirkan nih. Ya. Yang mana tahu ibu-ibu melahirkan kalau sudah kau balik enggak, kan? Nah, nanti kalau lahir anak itu langsung baca doa itu. Jangan ditanya dulu mana bayinya. Ya. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, dokter-dokter, bidan-bidan harus paham ini. Jadi begitu anak orang ini dia lahirkan, langsung bacakan doa ini. Langsung bacakan doa ini. Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ini doa ya menyelamatkan anak dari gangguan setan sejak lahir. Ya. Karena setan itu akan datang kepada setiap bayi dan akan menusuk bayi itu. Begini Bapak Ibu. Kenapa setan datang ketika manusia lahir? Kenapa setan datang ketika manusia lahir? Karena setiap kelahiran itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahirnya fitrah. Fitrah itu artinya beragama, bertauhid. Fitrah itu artinya beragama Islam. Ya, fitratallah allati fataran nasa alaih. Itu di surat Ar-Rum 30 ya. Kata Allah begitu. Ya. Itu disebutkan di surat Al-A'raf 172. Jadi di surat Al-A'raf 172 itu Ibu, ketika kita di dalam kandungan ibu kita, kita berjanji. Apa janjinya? Alastu bi rabbikum? Bukankah saya ini Tuhanmu? Allah? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Benar engkau Tuhan kami. Berarti semua bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya bertauhid. Nah, begitu lahir setan akan mencabut tauhid ini. Begitu dia lahir, maka setan datang untuk mencabut tauhidnya tadi. Itulah alasannya kenapa begitu lahir langsung diteriaki ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Langsung ketika dia lahir, supaya setan tidak jadi mencabut tauhidnya itu. Ya. Itu rahasianya kenapa Nabi suruh azankan setiap yang lahir. Karena setiap bayi lahir dalam keadaan bertauhid. Ya, begitu di surah Al-A'raf 172 tadi. Tapi begitu lahir, setan akan mencabut tauhid itu. Itu makanya kemudian dia berubah, kata Allah. Semua anak lahir dalam keadaan bertauhid. Setelah lahir baru dia berubah menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi. Kapan perubahan dia menjadi Najasi, masih Nasrani, Yahudi? Setelah lahir. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi setelah dilahirkan. Ketika lahirnya bertauhid semua. Itulah alasannya kenapa setiap bayi yang lahir diazankan, diingatkan kembali tauhidnya dia, asyhadu an la ilaha illallah. Karena di alam rahim dia sudah bertauhid. Setan akan mencabut itu. Di mana setan mencabut? Di hari kelahirannya itu.
Itu kenapa setelah diazankan diakikahkan. Akikah itu artinya bebas. Jadi dia dibebaskan. Salah satu yang dia dibebaskan itu dari setan tadi. Itu maksudnya diakikahkan. Ya. Itu kenapa kita berlindung di hari kelahiran itu, karena setan datang. Makanya ada hal yang menarik Bapak Ibu. Setelah lahir itu Maryam kan diselamatkan dari setan, kata Nabi. Apa yang dilakukan ibu Maryam ketika lahir Maryam? Di Ali Imran ayat 37-nya. Itu Maryam diletakkan sejak lahir itu di mihrab. Mihrab ini nih. Mihrab ini tempat yang ditakuti setan. Sebab mihrab kau tampil memerangi setan. Maka setan takut ke mihrab kau. Makanya ceritanya di surah Ali Imran 37 itu, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab. Maryam ditinggalkan di mihrab dan Zakaria selalu melihat Maryam di mihrab itu. Jadi ini usaha menyelamatkan anak dari setan, makanya ya ibu Maryam menempatkan di mihrab. Itu ya. Kalau Nabi Yahya disebutkan di surat Maryam ayat 12. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria terhadap anaknya Yahya yang supaya selamat dari setan? Ya Yahya khuzil kitab bikuwah. Membacakan Alkitab sejak lahir. Wa atainahu al-hukma sabiyya. Sejak masa lahir itu Nabi Zakaria mendekatkannya dengan Alkitab Taurat. Jadi ibu bapa kalau ingin anak cucunya selamat dari setan sejak lahir, bacakan Al-Quran terus tiap hari. Selamat anaknya dari setan tuh. Karena setan ku takut jual Quran, betul. Bukankah setan pernah mengajarkan ke Abu Hurairah doa supaya tidak didatangi setan? Ayat kursi sebelum tidur. Nabi berkata, siapa yang baca Al-Baqarah di rumahnya tidak akan dimasuki setan. Berarti kan setan takut dengan Quran tuh. Ya. Jadi kalau ada ya kita akan mulai pengajian Al-Quran kan dibaca tuh lari je pulang. Itu boleh jadi tidak orang tuh. Ya. Karena takut Al-Quran tuh setan, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu kenapa Nabi Yahya, Nabi Isa selamat dari setan ya. Di hari dia dilahirkan. Termasuk ibu Maryam. Nah, yang kedua, di hari kematian. Di hari kematian ini Bapak Ibu, setan akan datang juga ke kita. Karena begini Bapak Ibu, saat manusia akan mati, dia akan didatangi oleh salah satu. Ada kalanya malaikat yang mendatangi, ada kalanya setan yang mendatangi. Ya. Nanti baca surah Fussilat ayat 30. Ya, Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, maksudnya beriman dia ya. Lalu dia istiqamah melakukan kebaikan-kebaikan. Saat kematiannya datang, turun para malaikat menghiburnya. Jangan kau takut, jangan kau sedih, ini sorga yang akan kau tempati. Ini ada kalanya orang ketika akan mati, malaikat turun. Ngapain malaikat turun? Ngasih tahu malaikat ini sorganya ini. Jadi ada orang tertentu nanti begitu dia mati, sebelum mati didatangi malaikat untuk menunjukkan sorganya. Ya. Nah, ketika itulah manusia dicabut nyawanya dan dia tidak merasakan sakit mati. Mati itu sakit. Cuman bagi orang yang ini tidak terasa sakit karena hilang disebabkan keindahan yang sedang dipertontonkan kepadanya. Ini gini, Ibu, kalau awak sedang asyik, yang lain tidak terasa lagi itu. Kalau ada ibu-ibu yang suka nonton sinetron,
sinetron ko rancak ceritanya, atau segadang kelingking nyamuk menggigit terasuh itu tu. Karena dia sedang menikmati ya apa yang sedang dia lihat. Ya. Ibu-ibu pernah dengar cerita Nabi Yusuf yang lewat di depan ibu-ibu yang sedang megang pisau? Apa yang terjadi? Ibu-ibu tadi memotong-motong tangan mereka. Tidak terasa Ustaz, tidak terasa. Bukan tidak sakit, tangan dipotong sakit lah. Cuma hilang saja sakit itu karena melihat Yusuf yang tampan ini. Kegagahan Yusuf menghilangkan rasa sakit. Untung tak Nabi Yusuf ceramah malam kini ibu. Kalau Nabi Yusuf ceramah malam kini tak bayang ibu-ibu antar dimba lah kini. Nabi Yusuf tu bapak ibu gagah ya. Kata Nabi, keindahan itu diciptakan Allah 199 di sorga indahnya. 1 diturunkan ke dunia. Dari yang 1% itu Nabi Yusuf Syatrul Husni dikasih separuh untuk dia sendirian. Dari yang 1 tadi, separuh untuk Nabi Yusuf sendiri. Yang separuh wak bagi-bagi bersama macam ku bantuannya kau. Ikut saketik surang dari yang separuh tadi. Ya. Yang separuh untuk Nabi Yusuf surang. Makuk gagah Nabi Yusuf ke? Ibu bayangkanlah. Separuh dari yang 1 saja sudah begitu bisa menghilangkan rasa sakit di sayap. Apalagi yang 99 yang dilihatkan ketika mati. Apa terasa sakit mati itu? Tidak terasa. Itu kenapa ada orang matinya terasa nikmat. Karena malaikat yang mencabut wanasyitati nashta, yang mencabut dengan sangat lunak. Kenapa? Karena dia keluar sendiri. Saking indahnya yang dia lihat, dia keluar sendiri. Kenapa? Malaikat yang turun. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu ada orang-orang tertentu yang ketika kematiannya datang, didatangi para malaikat dulu. Itu makanya ada orang-orang tertentu yang mengatakan sesuatu yang aneh-aneh ketika menjelang mati itu. Saya punya jamaah di Padang Baru itu ibu-ibu meninggal usia 80-an. Cerita anaknya waktu saya takziah, karena ibu ini amalnya setiap hari itu 10 juz. Setiap hari. Ya. Itu menjelang beliau mati itu, jam 3 pagi, jam 4 subuh beliau meninggal. Beliau minta dibukakan semua pintu rumah. Tolong buka semua pintu rumah kita. Kata beliau ke anak-anak beliau. Anaknya tanya, "Ma, kenapa pintu rumah dibuka? Sudah larut malam." Kata beliau, "Itu banyak tamu di luar, suruh mereka masuk." Anaknya makin kaget. Tidak ada orang, mana jam 3 pagi orang ada bertamu. Kata ibu tu, "Buka sajalah pintu rumah kita, suruh mereka masuk." Begitu. Habis itu beliau minta miring ke kanan, baca asyhadu an la ilaha illallah dan meninggal dunia. Itu ada orang-orang tertentu yang mengatakan sesuatu yang kita tidak melihat itu. Kenapa? Memang turun para malaikat ke dia. Ya. Syaratnya orang beriman. Sudah ada syarat kita satu beriman. Tinggal syarat kedua, istiqamah. Ibu bapak istiqamah sajalah. Dalam satu amal, apa amalnya yang bapak ibu bisa tidak putus, lakukanlah. Kok kabar sedekah 2000 sehari, kok kabar baca Quran 10 ayat sehari, kok tasbih subhanallah 100 kali sehari, terserahlah. Tapi yang tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Ini kalau putus tidak jadi istiqamah namanya. Orang yang bisa begitu, malaikat turun ketika matinya nanti itu. Pasti itu Pak Ibu. Percayalah kamu. Pasti turun malaikat tuh. Ya. Makanya orang-orang yang mati seperti ini, Pak Ibu, dia biasanya matinya di tempat-tempat yang indah itu. Ya. Kadang mati sedang ceramah, ya, mati sedang salat, mati sedang megang Quran. Karena ada istiqamah dengan amal itu, maka mati di situ tuh. Ya, Pak. Ini manusia tuh mati di amal yang dia istiqamah. Kalau dia istiqamah salat berjamaah, bisa jadi dia mati sedang salat berjamaah tuh. Ya, kayak yang di Kalimantan kemarin ya, yang viral ceritanya. Imam ya, yang meninggal sedang sujud.
Ada lagi wali kota Bandung yang meninggal sedang khutbah Jumat. Itu. Jadi ada manusia-manusia itu dan malaikat tentu datang. Kalau di masjid datanglah malaikat. Jadi manusia itu akan dimatikan di tempat-tempat biasa dia nongkrong, biasa duduk. Makanya Bapak kalau biasa duduk di pengajian, mudah-mudahan mati di sini. Kalau bisa malam ini juga lebih baik. Nah, mati di sini Pak Ibu, dosa diampuni, rahmat diturunkan, apa lagi yang lebih hebat? Pada apa mati sedang madu-aduk batu? Makanya apa-apa yang biasa madu-aduk batu itu mati di meja beko, percaya lah. Iya, mati sama modeko beko tuh. Ya. Nah, makanya ya kebiasaan tuh menentukan akhir. Percayalah Pak Ibu kamu. Ya. Orang yang suku Bakowannya mati beko sedang mati itu. Percayalah Pak kamu ada aja. Pernah bercerita kan orang mati minta udang. Ya itulah. Dari ketik sampai ke Bakowa saya keraja Pak. Lah sasa angok lah sakaratul maut. Takana aja le udang. Udang udang. Anaknya tak mengerti le Pak. Kecil anaknya goreng udang. Suruhlah adik dia cari udang pasal lah adik udang Pak kita agak ulai udang atau goreng udang lah. Pak cari apa ke pasar dapat udang bawa pulang. Masak lebagi ku udang Pak aja. Nah adiknya le balik udang. Udang. Tiba kawan sama Bakowa Pak nyambi kartu tu. Mati langsung Pak. Mati langsung. Makanya Bapak tolong biasa-biasakan di tempat-tempat baik. Karena kita akan dijemput nyawa kita di tempat yang kita biasa itu. Istiqamah namanya itu. Orang yang beriman dan istiqamah itu, dia akan turun malaikat di tempat dan di amal itu. Memberitahukan, ini surgamu. Gitu. Ya. Makanya saya ini kalau berdoa, Ibu salah satu doa saya, ya Allah, kalau engkau matikan saya, sedang berceramah. Jadi Bapak Ibu, asal berceramah tuh, cadit sih asal tergulai, Ibu mati begitu. Ya. Jadi saya tuh doa saya begitu tuh Pak Ibu. Ya karena kalau sedang mengajar diampuni itu sudah masuk surga tuh Pak Ibu. Ibu bapak yang guru dosen kalau bisa matinya sedang ngajar lah atau dalam perjalanan mengajar itu. Ya saya punya dosen Pak Ibu di UIN itu Pak Ujang nama beliau. Itu meninggalnya mau ke kelas naik ke tangga lantai 2 itu entah apa sebabnya jatuh ke belakang. Kena itu kepala dengan tangga itu pecah, meninggal. Wah sudahlah Pak. Dia berjalan melangkahkan kaki untuk mengajar. Tidak ada yang lebih hebat dari itu Pak. Apalagi sedang mengajar. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa yang dosen tuh kalau dapat mati di kelas. Ya itu hebat tuh Pak. Ya. Nah ada kalanya ketika kita mati itu malaikat yang turun. Kalau dia istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Dan istiqamah kan tidak mesti dengan amal aktif Ibu ya, bisa amal pasif. Sabar itu istiqamah itu. Ibu disakiti orang sabar, nanti malaikat turun tuh waktu matinya. Karena sabar itu amal yang paling besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu dapat pahala tanpa limit, kata Allah begitu. Ya di Az-Zumar ayat 10. Makanya ibu-ibu kalau ada hal-hal yang kurang mengenakkan datang istiqamah saja, diam, tahan, nanti malaikat turun tuh, percayalah. Ya. Nah, sama kayak sering saya katakan ibu-ibu kalau misalnya sering dimarahi suami, ibu diam sajalah, istiqamah saja, tidak melawan. Nanti pas mati turun malaikat tuh. Percayalah kamu. Ya. Tapi kok istiqamah menjauh tidak turun malaikat loh. Bisa jadi setan turun besok. Nah, kalau malaikat tidak turun, ini kalau tidak turun malaikat ke ibu nih, maka setan yang turun. Sebabnya kalau malaikat turun, setan tidak berani. Karena malaikat ini takut dengan setan. Iya, takut dia dengan setan. Itu kenapa di surat Al-A'raf ayat 17, setan itu datang depan belakang. Kanan kiri, agak takut setan karena ada duduk malaikat 2. Ya, di surat Kaf ayat yang ke-17.
iz yatalaqqal mutalaqiyan anil yamin wa anis shimali qa'id. Di kanan kiri kita ada dua malaikat yang duduk. Setan depan belakang dia masuk. Ya. Kanan kiri itu agak takut, maka pakai an. Ya. Kalau depan belakang pakai min preposisinya. Itu kaidahnya begitu. Nah, Bapak Ibu, ketika orang ini mati, kalau tidak turun malaikat, setan turun. Nanti baca surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 222. Ya, 221 ya, surat Asy-Syu'ara. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin asim. Kata Allah, maukah kalian saya tunjukkan itu setan turunnya ke siapa? Ya, setan itu turunnya ke siapa? Kata Allah, setan itu akan turun kepada para pembohong dan para pendosa. Nah, ini pasti nih Pak ya. Jadi para pembohong ketika mati malaikat tidak akan turun. Yang turun setan. Untuk apa setan turun? Untuk memastikan orang ini mati dalam status pembohong. Karena kata Nabi, iyyakum wal kazib. Jauhi dusta, bohong. Kenapa? Karena bohong itu yahdi ilal fujur, akan mengantarkan ke dosa. Wal fujur yahdi ilal nar, dan dosa akan mengantarkan ke neraka. Seseorang tidak berbohong kecuali dia akan terus memelihara bohongnya, kata Nabi, sampai dia mati dicatat dalam status pembohong. Dan setan ingin memastikan orang ini mati dalam status pembohong. Tidak boleh bertobat. Dipertahankan bohongnya sampai mati. Makanya orang pembohong ketika mati didatangi setan. Nah, itu makanya caleg-caleg kok. Jangan janji-janji sembarang janji jo. Ya, caleg yang tidak memenuhi janji kalau terpilih itu setan datang ketika mati itu. Ya. Kalau saya terpilih ini, kalau saya terpilih ini, tidak ada cian lah. Habis itu mati setan turun. Memastikan dia mati dalam status pembohong. Itu tuh. Makanya berbohong tuh tidak boleh. Karena orang kalau suka berbohong, dia akan mati dalam status pembohong, dan itu teman setan. Karena setan kau makhluk pembohong. Setan ini pembohong. Ya. Itu kenapa setan turun kepada pembohong. Untuk memastikan orang ini matinya sebagai pembohong. Begitu juga asim, orang kalau banyak dosa, setan turun untuk memastikan orang ini mati dalam status pendosa dan tidak bertobat kepada Allah. Setan ingin memastikan ini orang mati dalam status pendosa, tidak bertobat. Karena kalau dia bertobat sebelum nyawanya ke tenggorokan, hapus semua dosanya. Allah akan menerima taubat dan mengampuni dosa seseorang jika dia bertobat malam yatagharghar, sebelum nyawanya sampai ke tenggorokan. Walaupun dia sudah sakratul maut, dia berkata astaghfirullah, hilang semua dosanya. Surga untuk dia. Setan tidak ingin itu terjadi. Maka setan mendatangi orang ini. Afakin asim. Para pembohong, para pendosa, dipastikan ketika dia mati setan turun. Dan tidak satu. Asyayatin itu banyak. Ya, tanazzalus syayatin. Syayatin itu jamak syaitan. Gerombolan setan turun tuh. Ya, pasukan tuh. Untuk memastikan orang ini mati sebagai pembohong atau sebagai pendosa. Tadi Bapak Ibu, ketika manusia lahir, setan akan mencabut iman dia. Dan ketika mati, setan pun ingin memastikan dia mati dalam status tidak beriman. Itu makanya Bapak Ibu dalam sebuah riwayat disebutkan, itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikutip oleh Jalaluddin As-Suyuti itu, ketika manusia menghadapi sakaratul maut, dia merasakan haus yang sangat. Yang saking hausnya, andai seluruh air di permukaan bumi diminum, tidak cukup menghilangkan dahaga ketika mati. Tidak cukup. Saking hausnya.
maka setan datang menawarkan bantuan dengan syarat imannya terlepas. Itu makanya kata Nabi, celakalah manusia yang ketika nyawanya terlepas, imannya juga lepas. Karena ketika kita mati itu ada dua yang akan dicabut. Satu, nyawa kita dicabut malaikat maut. Dua, iman kita dicabut oleh syaitan. Itu kenapa ketika akan mati, seperti ketika akan lahir. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun kembali dia membaca la ilaha illallah. Seperti dulu lahir. Karena puncak setan mencabut iman manusia itu saat mati itu. Karena saat itulah setan ingin memastikan manusia itu sudah menjadi pengikut dia. Itu kenapa saat sakaratul maut itu ditolong dengan la ilaha illallah. Karena setan akan mencabut iman itu. Itu kenapa perintah Nabi, ikra'u ala mautakum yasin. Bacakan yasin kepada orang yang menghadapi sakaratul maut. Kenapa? Bacaan yasin atau Al-Quran itu mempermudah proses matinya, karena setan sedang menyulitkan dia. Setan sedang berusaha menyulitkan kematian dia, maka yasin akan memudahkan. Jadi baca yasin kok sampai capek mati, salah paham ibu ya? Dibaca yasin supaya capek mati, tidak bisa. Mati sesuai ajal. Ajal itu sifatnya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan satu detik pun. Orang mati sesuai ajal. Bacaan yasin mempermudah proses sakarat. Kalau bisa sama yasin sampai capek mati, kalau ibu berang kapak baca yasin malam ketika lalu mati bagi itu. Ya kok sempat kesal ibu kapak itu baca yasin lalu. Tak kejago itu. Ya kok bisa yasin membunuh orang. Yasin tak mematikan orang, tak mempercepat mati. Saya pernah orang marah ke saya ibu di kampung dulu. Waktu saya aliyah. Jadi ada kerabat yang memang sudah sakarat, memang sakarat. Bunyi nafas sudah, memang nafas sakarat. Saya bacakan yasin, istrinya marah. Kata istrinya, nyusuruh capek mati laki dan. Tak begitu. Yasin tak bisa mematikan orang. Cuman diperintahkan bacakan saat sakarat supaya prosesnya lebih ringan, karena setan sedang menyulitkan dia. Karena setan ingin mencabut iman dia. Itu makanya ini pentingnya kita punya anak-anak yang saleh. Ketika ibu apa sakarat besok, dibantunya menyelamatkan iman kita. Supaya kita mati, iman kita tidak lepas. Bantuannya la ilaha illallah dan surat yasin atau Al-Quran. Kadang doa anak-anakku apanya sakaratul maut, videokan saya ibu video. Tak tolong apanya video apanya. Ya kan tak mengerti kerajo nama itu. Ya. Makanya sering saya katakan ibu-ibu nanti kalau sudah sakarat apa-apa, jangan dibawa ke ICU. Jangan. Kalau dibawa ke ICU, minta ke dokter tuh kawani sampai nafas terakhir. Kalau nak boleh dikawani ke dalam, tak usah dibawa. Mati di kamar selesai. Nyo ke mati je itu. Iya. Buat ini bu, nyo dibawa ke ICU itu SOP nama itu. Standar operasionalnya begitu. Karena dokter itu secara ilmu pengetahuan dia paham. Orang kalau kesadarannya di bawah sekian, ini sudah mati orang ini. Menunggu datang habis saja itu. Nah dibawa ke ICU itu, makanya jarang-jarang orang kalau masuk ICU itu keluarnya sehat. Pasti kalau bangkai begitu tuh. Kalau masuk ke ICU itu, keluarnya nak mayat begitu tuh. Sayolah kamu. Karena dokter tahu tuh Pak. Makanya kata dokter kalau dibawa ke ICU, apa kata dokter kepada kita keluarga? Perbanyak berdoa Pak. Ya tak begitu kayaknya. Kalau bahasa kasar kemati di kopak itu bahasa kasar, tidak mau ngecek itu kawak lah. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau dibawa ke ICU, tuntun di dalam ICU tuh. Saya pernah masuk ICU dulu. Ya. Ada kerabat dulu. Saya minta dokter, boleh saya masuk? Dok, boleh. Di dalam tuh tidak ada dokter pasang alat ini, pasang alat ini, pasang alat. Tuh tengok-tengok di jauh saja tuh Pak. Menunggu mati. Tidak ada lagi obat. Mana lagi bisa obat? Ajalnya sudah datang. Obat tidak ada guna lagi. Dokter tidak bisa lagi membantu. Secanggih apapun rumah sakitnya selesai sudah urusan dia.
Yang bisa diselamatkan itu iman dia. Maka tuntun iman dia itu jangan sampai lepas. Dengan la ilaha illallah dan bacakan Quran. Itu penting. Tolong pesan-pesan ke anak-anak itu. Ya. Saya punya guru, Ibu seperti saya dapat cerita ya dari keluarga ketika takziah. Ada guru saya tuh Bu Sulha, nama beliau tuh di Damri tinggal. Beliau sudah itu ya beberapa tahun lalu meninggal dunia sebelum Covid itu. Beliau tahu kalau beliau akan mati, Ibu. Ternyata beliau tahu. Ya, bahwa beliau itu akan mati, beliau tahu. Beliau berkata saat-saat terakhir itu, nanti kalau sempat dokter minta bawa saya ke ICU, jangan mau ya. Dan panggil dokter, dok, nanti saya kalau sakarat jangan bawa ke ICU ya. Itu kata ibu itu ke dokter. Biarkan izinkan saya meninggal di kamar ini. Tak boleh begitu, Pak. Panggil keluarga beliau. Nanti kalau hilang kesadaran saya, tolong tuntun saya ya, la ilaha illallah dan bacakan saya Yasin. Dilakukan oleh keluarga ibu sampai beliau tafas setelah itu membaca la ilaha illallah. Betapa indahnya mati yang begitu. Daripada bapak mati bangok-angok dia situ surat. Setan melelo itu tuh, dituntun di setan itu tuh. Ayo kamu. Wah, itu alasannya kita minta diselamatkan di hari kita dimatikan. Karena setan datang tuh. Nah, terakhir di hari berbangkit. Nanti Bapak Ibu baca saja di surat Ibrahim ayat 22. Karena di surat Shad ayat 79 sampai 81, setan bersumpah akan mendatangi manusia sampai hari berbangkit. Kata setan di surat Shad ayat 79, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, beri saya izin mendatangi manusia sampai hari berbangkit. Dan benar, di hari manusia berbangkit, setan akan datang. Nanti baca di Ibrahim ayat 22. Ini ayatnya agak panjang, tapi ayat ini adalah pidato setan di hari berbangkit. Apa pidato setan? Saya menjanjikan ini, tapi semua janji saya palsu ya. Palsu ya, katanya. Itu kata setan begitu. Nah, ini janji saya palsu ya. Saya hanya janji doang. Kalian yang ikuti. Yang salah kalian, kenapa percaya saya? Maka kata setan, fala talumuni, jangan cela saya, walumu anfusakum, cela diri kalian sendiri, kenapa kalian on. Kapan pidato setan itu? Di hari berbangkit nanti. Jadi kalau ada setan berpidato seperti ini nanti di depan Bapak Ibu, celakalah. Celakalah. Ya, kalau dia berkata, janji saya palsu ya. Kalau begitu kata setan, celakalah. Itu. Gitu deh, Pak. Ada pertanyaan Ibu? Silakan. Waalaikumsalam. Salah satu dari syarat untuk malaikat hadir ketika kita berdoa untuk kita apabila kita istiqomah. Dan kapan kita harus mulai istiqomah? Tapi berjumpa sudah berjumpa baru mulai. Nah, mulai mudah-mudah itu tidak ada. Iya. Jadi dari kapan? Berapa jangka waktu? Berapa tahun? Istiqamah itu. Istiqamah itu sejak ibu tahu sekarang sampai mati. Dulu nggak tahu Ustaz, tidak apa-apa. Ibu kan sekarang sudah dapat ilmu nih. Kalau orang istiqamah malaikat turun, mulailah sekarang sampai mati. Oh, kalau 2 hari mati Ustaz, ada apa-apa? Cukuplah itu 2 hari itu turun malaikat. Ya. Cubalah lu tuh beko cubalah mati dia coy. Oh, kalau iya beko pas mati terasa tuh. Oh, yo batu kecil. Ya, Allah sebut begitu tuh. Ya. Mulailah dari kini rencanakanlah. Jangan amal kadang-kadang, beko amal kadang-kadang ada kerajuan beko lah. Ambo istiqamah lah baca Quran 10 juz sehari tak kerajuan beko tuh. 10 ayat setiap hari. Kan kalau 10 ayat kan tak payah bana tuh. Inna atena 3, kul huwallah lampe, dah 7 tu tambah beko iza ja'a 3. Lah 10 tu mah. Kalau alai mati deh. Tak payah bana Pak. Ya kan? Mudahnya, yang penting istiqamahnya tu. Ini tak banyak-banyak lah. Ya. Ambo berzikir salah. Apa mau dibaca tapi tak boleh kurang, lebih boleh. Yang istiqamah itu konsisten artinya ya tidak pernah berhenti ya, fastaqim kama umirtu gitu ya, fastaqim kama umirta ya.
Nah begitu Bapak Ibu, ya. Kenapa kita minta diselamatkan di hari lahir, mati, berbangkit? Karena setan datang di 3 hari. Nah, 1 hari sudah lewat, tinggal 2 hari lagi. Yang 2 hari bisa direncanakan, yang 1 sudah selesai urusan kita. Tinggal hari mati lah. Yang hari mati kau dah kek lah. Kan lebih tak sandar kau dah kelamu deh kau. Alah deko silakan lah apa tu. Lah menunggu hari saja tu. Ya. Begitulah dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.